Handoko dan Astuti sangat menikmati usahanya tersebut, karena sejak dari awal warungnya itu terus saja ramai dengan para pengunjung. Maka keuntungan yang didapatinya pun sangat menjanjikan, dan tak heran jika mereka akhirnya hidup berkecukupan. Semua barang-barang mewah yang mereka kehendaki, dapat dengan mudah mereka beli dari hasil usahanya itu. Mulai dari baju-baju bagus dan mahal perhiasan sampai mobil pun akhirnya dapat mereka beli. Dan bahkan bukan hanya itu saja, uang yang mereka tabung juga lumayan. Dan mereka bukan hanya terkenal dengan masakan-masakannya saja yang lezat, akan tetapi Handoko dan istrinya kini menjadi orang yang terkaya dan terpandang di kampung tersebut. Setelah 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sedangkan warung usahanya itu terus saja ramai dipadati oleh para pengunjung. Maka dengan adanya hal itu, tentu saja membuat Handoko dan Astuti berencana untuk mencari seorang pekerja untuk melayani para pengunjung di warung usahanya itu. Karena walau bagaimanapun juga selain Astuti baru saja melahirkan, dia juga harus lebih fokus untuk menjaga dan merawat bayinya itu. Maka dari itu, di suatu malam mereka berdua membicarakan hal itu berdua. Kemudian Handoko berkata kepada istrinya, "Bu, kayaknya kita sekarang harus mencari seorang pekerja untuk usaha kita ini," ujar Handoko. "Iya mas, saya setuju, karena bagaimanapun juga, sekarang saya harus lebih fokus kepada anak kita ini," jawab Astuti. "Kalau begitu, besok saya akan mencari orang yang mau bekerja di warung kita ini." "Ya bu," ujar Handoko. "Iya mas, tapi kalau bisa kita mencari orang di kampung ini saja, tidak usah jauh-jauh. Dan kalau bisa, selain orang tersebut seorang wanita, orang tersebut tidak jauh dari rumah kita ini. Atau boleh dikatakan, tetangga kita saja mas," ujar Astuti. "Iya bu, saya setuju. Kalau begitu, besok saya akan mulai bertanya-tanya kepada tetangga kita. Barangkali saja di antara mereka nanti ada yang mau untuk bekerja di warung kita ini." "Ya bu," ujar Handoko. "Iya mas," jawab Astuti. Waktu terus berlalu. Setelah keesokan harinya, di mana pada saat itu hari masih pagi, dan hari itu juga, Handoko memang sengaja tidak pergi berbelanja. Karena memang di samping istrinya baru saja melahirkan. Lagi pula dia hari itu Handoko akan mencari seorang pekerja, seperti yang telah direncanakan sebelumnya itu. Dan akhirnya Handoko bertanya kepada para tetangga, barangkali di antara tetangganya ada yang mau bekerja di warung usahanya itu. Maka tak lama kemudian, Handoko mendapatkan seorang wanita parubaya, yang mana orang itu memang mau diajak untuk bekerja di warung rumah makannya itu. Dan perempuan tersebut bernama Ibu Marsinah, dan dia berumur 50 tahun. Ibu Marsinah itu hanya hidup berdua dengan sang suami yang sudah sakit-sakitan. Dia memiliki 2 orang anak perempuan, dan mereka semuanya ikut suaminya ke kota. Dan mereka hidup dengan keluarganya masing-masing. Tak lama setelah Handoko bertemu dan berbicara kepada Ibu Marsinah itu, Handoko segera mengajak ke rumahnya untuk bertemu dengan Astuti, sang istri, dan membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti itu. Lalu setelah Handoko yang membawa Ibu Marsinah ke rumahnya itu sampai, kemudian mereka segera bertemu dengan Astuti untuk membicarakan hal yang dimaksud. Dan akhirnya, mereka bertiga mulai membahasnya di ruang tamu rumah mereka. Kemudian Handoko berbicara kepada istrinya. "Saya sudah mendapatkan orang yang akan bekerja di warung kita nanti, Bu," ujar Handoko kepada istrinya yang saat itu dia lagi duduk di kursi ruang tamu rumahnya dan terlihat sedang menggendong anaknya yang masih bayi tersebut. "Oh, iya, mari silakan duduk, Bu," ujar Astuti kepada Ibu Marsinah. "Oh, iya, Bu, kebetulan ibu ini namanya Ibu Marsinah dan dia tetangga kita dan rumahnya pun tidak jauh dari rumah kita ini, Bu," ujar Handoko. "Oh, iya, Ibu Marsinah sudah dapat izin dari suami atau anak-anak Ibu?" tanya Astuti kepada Ibu Marsinah. "Oh, iya, Neng. Kebetulan, Ibu hanya hidup berdua dengan suami Ibu, dan dia pun sudah tidak bekerja lagi. Ya, maklum, sudah tua, Neng," jawab Ibu Marsinah. "Oh, begitu ya? Lalu, anak-anak Ibu kemana? Apakah Ibu tidak punya anak?" tanya Astuti.
Ibu mempunyai 2 anak perempuan, Neng, dan mereka semua sudah kawin dan tinggal di kota bersama keluarganya masing-masing. Jawab Ibu Marsinah. Oh, jadi begitu. Ya, kasihan, ujar Astuti. Iya, Neng, jawab Ibu Marsinah. Tapi, Ibu sudah izin kepada suami Ibu kan? Tanya Astuti. Iya, sudah tadi, Neng, jawab Ibu Marsinah. Selang beberapa lama kemudian, Handoko berbicara kepada Ibu Marsinah dan menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti di warung makan miliknya itu. Jadi begini, Bu. Ibu kami minta untuk bekerja di sini, untuk membantu kami melayani para pengunjung nantinya di warung kami, ujar Handoko. Iya, Den, saya akan bekerja dengan baik di sini, jawab Ibu Marsinah. Baik kalau begitu. Jadi, sekarang sebaiknya Ibu Marsinah bersiap-siap untuk ikut saya berbelanja ke pasar. Ya, Bu, ujar Handoko. Baik, Den, Ibu sudah siap, jawab Ibu Marsinah. Setelah beberapa saat kemudian, Handoko segera bersiap-siap untuk pergi ke pasar dengan membawa mobil baru miliknya itu. Sesaat setelah Handoko mengeluarkan mobilnya dari garasi rumahnya, kemudian dia segera berangkat ke pasar dengan membawa ikut serta Ibu Marsinah untuk berbelanja. Lalu setelah beberapa jam kemudian, Handoko dan Ibu Marsinah sudah selesai dalam berbelanja ke pasar, dan mereka membawa semua barang-barang belanjaannya itu, dan kembali pulang ke rumah untuk segera mengolah masakannya. Sedangkan waktu saat itu, masih menunjukkan pukul 10 pagi. Dan rencananya, Handoko akan memulai membuka warungnya itu setelah semua makanan-makanan itu selesai diolah di hari itu juga. Masakan-masakan yang diolah dan yang akan dijual hari itu, mereka hanya mengolah sebagian saja. Karena waktu penjualan di hari itu tidak dimulai di pagi hari, walaupun Handoko dalam berbelanja ke pasar tadi agak banyak. Karena sekarang Handoko sudah memiliki mobil, jadi dalam urusan belanja itu Handoko bisa membeli barang-barang dengan 1 kali belanja untuk dipakai 2 hari. Lalu setelah waktu menunjukkan jam 13:30 siang, maka semua olahan masakan-masakan mereka pun sudah siap. Dan Handoko langsung saja membuka warungnya dan mulai menjual semua makanan-makanan itu dengan dibantu oleh Ibu Marsinah yang dimulai dari hari itu. Walaupun mereka hanya membuka warungnya itu dimulai dari jam 13:30 siang, Handoko tetap membuka warungnya itu sampai malam hari seperti biasanya. Dan seperti biasa, warung tersebut kembali ramai oleh para pengunjung sampai malam hari seperti biasanya. Dan Ibu Marsinah pun terlihat cekatan dalam melayani para pengunjung, karena Ibu Marsinah itu sangat berpengalaman dalam masalah masak-memasak. Ya, maklum saja. Dengan umur segitu, maka tentu saja beliau sangat senior dalam hal seperti itu. Setelah beberapa minggu kemudian, maka hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di mana di suatu saat, omset penjualan usaha milik Handoko itu mulai mengalami penurunan. Para pengunjung yang biasanya ramai berdatangan baik siang atau malam di warungnya itu, kian hari kian menurun. Sehingga tidak jarang dagangan-dagangan yang dijual oleh Handoko di warungnya itu, seringkali bersisa, dan kian hari sisa dari dagangannya itu terus bertambah. Sehingga hal itu tentu saja membuat Handoko dan istrinya merasa gelisah dan merasa kebingungan. Semua itu terjadi bukan karena makanan-makanan yang dijual di warung Handoko itu, bukannya berubah dalam hal rasa ataupun takarannya kepada para pembeli atau pengunjung. Akan tetapi semua itu terjadi karena memang banyak daripada penduduk yang ada di kampung itu. Saat itu mereka membuka usaha yang sama dengan apa yang dijual oleh Handoko itu. Dan parahnya lagi, warung-warung milik tetangganya itu kebanyakan dari mereka berposisi strategis. Mereka banyak yang membuka warung di pinggir-pinggir jalan, terutama bagi mereka yang rumahnya memang dekat di pinggir jalan umum. Sehingga banyak dari orang-orang yang lewat, terutama bagi mereka yang berdomisili di kampung-kampung sebelah, mereka banyak yang membeli dagangan mereka tersebut. Karena memang warung milik Handoko itu, posisinya ada di tengah-tengah kampung itu sendiri. Maka dari itulah, pantas jika warung milik Handoko yang sebelumnya ramai itu, kini sudah mulai sepi. Kemudian untuk menyiasati hal itu, maka Handoko dan Astuti mengurangi kapasitas dagangannya. Jadi yang semula kapasitas itu berjumlah 100%,
kemudian menurun menjadi 80%, 60%, atau sampai 40% saja. Maka dengan adanya hal itu tentu saja membuat Handoko dan istrinya tambah kebingungan. Ditambah lagi, Handoko harus membayar atau menggaji Ibu Marsinah yang bekerja kepada mereka itu. Maka di suatu hari, Handoko dan istrinya berembuk dan membicarakan hal itu di rumahnya. Dan tanpa sepengetahuan dari Ibu Marsinah, karena dia sibuk dengan dagangan yang dijual di warung milik Handoko itu. Dalam pembicaranya itu, Handoko berkata kepada istrinya, "Aduh, ini bagaimana ya Bu? Omset penjualan di warung kita kok kian hari kian menurun ya?" Ujar Handoko. "Iya nih Mas, saya juga nggak habis pikir. Kenapa ya? Kok bisa gitu?" Jawab Astuti. "Ya, gitulah Bu, kan sekarang orang-orang di kampung sini banyak yang membuka usaha yang sama dengan kita. Maka dengan itu, tentu saja hal tersebut mengurangi omset penjualan bagi warung kita Bu." Ujar Handoko. "Iya juga, sih Mas," ucap Astuti. "Lalu, untuk kedepannya, bagaimana nih Bu? Kan kita nggak bisa terus begini. Sedangkan warung milik kita itu bukan hanya menjadi tumpuan bagi kita saja, akan tetapi kita harus menggaji Ibu Marsinah juga, kan?" Ujar Handoko. "Iya sih, Mas, saya juga ngerti. Tapi, bagaimana lagi coba?" Ucap Astuti dengan ada yang pasrah. "Iya nih, Bu, kalau begini terus, maka sudah pasti kita harus mengambil langkah tegas, Bu." Ujar Handoko. "Apa maksud Mas Handoko?" Tanya Astuti. "Ya, maksud saya, kalau begini terus, bagaimana mungkin kita bisa membayar atau menggaji Ibu Marsinah? Sedangkan untuk kebutuhan kita sehari-hari saja, kayaknya kita semakin sulit, iya kan?" Ujar Handoko. "Jadi, maksud Mas Handoko, kita harus memberhentikan Ibu Marsinah bekerja di warung kita, begitu Mas?" Tanya Astuti. "Ya, mau tidak mau, itu yang harus kita lakukan, Bu." Jawab Handoko. "Aduh, terus terang saja Mas, saya tidak tega untuk memberhentikannya Mas." Ujar Astuti. "Iya, saya mengerti Bu. Sebenarnya, saya juga tidak tega, tapi itu yang harus kita lakukan sekarang Bu." Ujar Handoko. "Kalau begitu, Mas Handoko saja yang bicara kepada Ibu Marsinah, karena saya tidak tega Mas." Ucap Astuti. "Baiklah Bu, kalau begitu, nanti saya akan berbicara kepada Ibu Marsinah." Ujar Handoko. Dan setelah keesokan harinya, kemudian Handoko segera memanggil Ibu Marsinah. Kebetulan saat itu, Handoko baru saja menutup warungnya. Sedangkan Ibu Marsinah baru saja membereskan semua barang-barang di warung itu. Dan waktu pun saat itu menunjukkan pukul 20 malam. Sesaat setelah Ibu Marsinah dipanggil, kemudian beliau segera masuk ke ruang tamu rumah Handoko. Dan beliau bertemu dengan Astuti, berikut Handoko sendiri. Kemudian mereka semua duduk di kursi ruang tamu rumah itu. Lalu setelah beberapa saat kemudian, maka Ibu Marsinah bertanya kepada Handoko dan istrinya mengenai pemanggilan dirinya itu. Ada apa, Den? Aiden memanggil saya?" Tanya Ibu Marsinah. "Jadi, begini. Bu Marsinah, ucapkan Handoko dengan terpatah-patah karena tak kuasa menahan sedih dan kasihan kepada Ibu Marsinah. Ibu Marsinah yang mengetahui sikap Handoko itu, beliau tampak penasaran dan timbul rasa tanda tanya dalam hatinya. Sedangkan Astuti, dia tampak menitihkan air mata. Astuti merasa sangat kasihan terhadap Ibu Marsinah. Astuti merasa, walau bagaimanapun juga, Ibu Marsinah sudah mereka anggap orang tua mereka sendiri. Lagi pula Ibu Marsinah itu hanya hidup berdua dengan sang suami, dan suaminya itu pun sudah tidak bekerja lagi, dan hanya bertumpu pada penghasilan Ibu Marsinah selama ini. Dan yang paling menyayat hati bagi Astuti bahwa Ibu Marsinah tersebut harus berhenti bekerja di warung miliknya saat itu juga. Maka dari itulah, Astuti tidak henti-hentinya menangis saat itu. Sementara Ibu Marsinah yang mengetahui sikap kedua juragannya itu, semakin membuatnya penasaran. Dan tak lama kemudian, Ibu Marsinah bertanya kepada Handoko dan Astuti. "Ada apa, Den? Kenapa Euden berkata dengan terpatah-patah? Dan kenapa Neng menangis? Sebenarnya ada apa?"
Tanya Ibu Marsinah. Jadi begini Ibu Marsinah, sebenarnya kami memanggil Ibu Marsinah ke sini, ada yang perlu kami bicarakan. Tapi sebelumnya kami memohon maaf kepada Ibu Marsinah, ujar Handoko. Setelah mendengar perkataan Handoko itu, kembali Ibu Marsinah merasa penasaran. Dan kali ini, rasa penasarannya itu kian bertambah. Maka dengan muka dan sikap yang polos, dan rasa penasaran yang teramat dalam, kembali Ibu Marsinah bertanya kepada Handoko. Sebenarnya ada apa, Den? Katakan saja kepada Ibu. Tanya Ibu Marsinah. Jadi, begini Ibu Marsinah, mengingat warung kita ini kian hari kian menurun omset penjualannya, maka secara otomatis pendapatan dari warung itu pun juga menurun. Jadi, dengan adanya hal tersebut, maka tidak mungkin bagi kami untuk menggaji Ibu Marsinah, karena kayaknya untuk kebutuhan kami sendiri saja. Sekarang lagi sulit, Bu. Jadi, sekali lagi, dengan sangat terpaksa, maka mulai sekarang, Ibu tidak usah bekerja dengan kami lagi. Ya, Bu, ujar Handoko dengan nada agak serak. Sesaat setelah mendengar kata-kata itu, maka Ibu Marsinah langsung terdiam dan tertunduk lesu. Dan suasana pun menjadi hening, hingga beberapa saat lamanya di ruang tamu rumah Handoko itu. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Ibu Marsinah mengangkat kepalanya sembari berkata kepada Handoko dan istrinya. Baiklah kalau begitu, Den, saya sudah siap. Dan mulai sekarang, saya tidak akan bekerja lagi di sini. Walaupun bagi saya sangat berat untuk meninggalkan Eden dan Eneng. Karena bagi saya, kalian berdua sudah saya anggap keluarga saya sendiri. Dan seandainya saya diminta untuk tetap berada di sini dan melayani Eden dan Eneng, tentu saja saya mau. Tapi sayang, di rumah ada suami saya, yang juga perlu perawatan. Ucap Ibu Marsinah kepada Handoko dan istrinya. Lalu setelah Ibu Marsinah selesai berkata-kata, maka tak lama kemudian Handoko segera mengambil uang dari dalam saku bajunya, dan diberikannya kepada Ibu Marsinah sebagai gaji dari pekerjaannya itu. Ibu Marsinah sempat menolak pemberian gaji terakhirnya dari Handoko itu. Akan tetapi Handoko dan Astuti memaksanya agar uang itu diambil olehnya. Dan akhirnya, Ibu Marsinah pun menerima uang itu. Sesaat setelah beberapa saat kemudian, Ibu Marsinah segera berpamitan kepada Handoko dan istrinya untuk kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan Handoko bermaksud akan mengantar Ibu Marsinah sampai ke rumahnya saat itu, akan tetapi Ibu Marsinah menolaknya. Karena dia beralasan. Selain waktu saat itu belum terlalu larut malam, lagi pula jarak antara rumah Handoko itu dengan rumahnya tidak begitu jauh. Maka dari itu, Ibu Marsinah menolak tawaran untuk diantar oleh Handoko, dan dia memilih untuk pulang sendiri ke rumahnya saat itu. Lalu setelah Ibu Marsinah berpamitan kepada keduanya, maka beliau segera keluar dari rumah Handoko dan pulang ke rumahnya. Setelah Ibu Marsinah pulang, kemudian Handoko dan istrinya kembali melanjutkan pembicaraan dan mereka membahas tentang usahanya itu. Kemudian Handoko berkata, "Lantas, untuk selanjutnya, warung kita ini bagaimana, Bu?" Tanya Handoko. "Maksud Mas Handoko, bagaimana?" Tanya balik Astuti. "Ya, maksud saya, bagaimana untuk selanjutnya? Apakah warung kita ini sebaiknya kita tutup saja atau kita lanjutkan?" Ujar Handoko dengan balik bertanya. "Loh, kok ditutup sih, Mas? Lalu, kita dapat penghasilan dari mana? Ya, sebaiknya tetap kita buka saja warung kita ini, dan kita urus sendiri lagi saja." "Seperti dulu," ujar Astuti. "Baiklah, Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi, sebaiknya warung kita ini tetap kita buka dan kita urus sendiri saja." "Ya," ujar Handoko. Obrolan mereka itu terus berlanjut sampai larut malam, hingga tanpa terasa waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lalu tak lama kemudian, mereka akhirnya memutuskan untuk segera beristirahat saat itu juga. Dan setelah keesokan harinya, di mana pada saat itu Handoko dan istrinya bangun pagi-pagi sekali seperti biasanya, dan mereka langsung mengolah masakan yang akan dijualnya. Akan tetapi, olahan itu jauh berkurang dari yang sebelumnya. Hal itu mereka lakukan
Karena di samping penjualan di warung milik mereka itu menurun, lagi pula warung itu akan ditangani sendiri oleh mereka seperti dulu, pada saat awal-awal mereka membuka usahanya itu. Maka setelah waktu sudah menunjukkan jam 7:30 pagi, kemudian Handoko dan istrinya segera membuka warungnya dan segera mempersiapkan dagangan yang akan dijualnya tersebut. Dan terlihat di warung itu, hanya Handoko sendirian yang mengurusnya. Sedangkan Astuti, dia tidak ikut membantunya, karena dia sibuk dengan mengurusi anaknya yang masih bayi itu. Dari sejak pagi sampai siang hari, warung tersebut hanya ada beberapa orang saja yang singgah untuk makan di sana. Dan itu pun hanya orang-orang di sekitar kampung itu sendiri. Sedangkan Handoko tetap membuka warungnya itu sampai malam hari seperti biasanya. Akan tetapi, tetap saja pengunjung yang datang untuk makan di warungnya itu tidak seperti yang ia harapkan, dan tetap hanya beberapa orang saja. Sehingga barang-barang dagangan seperti nasi ataupun yang lainnya lebih banyak sisanya daripada yang terjual. Dan kejadian seperti itu terus berlanjut. Lalu setelah beberapa minggu kemudian, maka mereka merasa jenuh dengan situasi itu. Karena mereka merasa usaha warung makan milik mereka itu sudah tidak menjanjikan lagi. Dan akhirnya, mereka bersepakat untuk menutup warung tersebut. Selama mereka menutup usahanya itu, maka tentu saja membuat perekonomian Handoko dan istrinya itu mengalami masalah. Karena selama itu pula, Handoko tidak mempunyai penghasilan lain. Karena memang, mereka selama ini bergantung dengan usaha warung miliknya itu. Maka tidak perlu memerlukan waktu yang lama, Handoko akhirnya memutuskan untuk menjual mobil miliknya yang baru saja dibelinya itu, untuk kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari. Hal itu tentu saja bukanlah satu-satunya cara untuk memecah kebutuhan dalam masalah perekonomian mereka itu. Karena mereka tahu, karena dengan menjual mobil tersebut, itu tidaklah mungkin untuk bertahan lama dalam menghabiskan uang dari hasil penjualan mobil itu, jika Handoko tidak mencari usaha lain atau bekerja. Maka benar saja, tidak memerlukan waktu yang lama, maka uang hasil dari penjualan mobilnya itu pun sudah habis. Begitu juga dengan tabungan mereka yang mereka simpan selama ini, itu pun kian hari kian menipis. Maka dari situlah, bumerang bagi keluarga itu mulai terjadi. Sebagai seorang istri yang biasa hidup berkecukupan dimulai dari sejak dulu sebelum menikah itu, Astuti kini mulai gelisah dengan kondisi perekonomian keluarganya itu. Ya, maklum saja. Walaupun Handoko dan Astuti sama-sama berasal dari kota, akan tetapi latar belakang mereka berbeda. Astuti memang berasal dari keluarga yang kaya, sedangkan Handoko berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dalam hal finansial, maka dengan hal itu, tentu saja membuat Astuti merasa gelisah dan khawatir dengan keadaan perekonomian keluarganya itu. Apalagi Astuti merasa bahwa baru saja mereka mengalami kesuksesan dalam usahanya tersebut. Sedangkan kesuksesan itu sendiri tidak lama dinikmatinya, dan kini keadaan keluarganya sudah berubah 180 derajat dalam hal finansial itu. Dan parahnya lagi, Astuti merasa iri terhadap orang-orang yang menyaingi usahanya itu. Di mana semua orang-orang yang menyaingi usahanya itu, kini mereka semuanya sukses. Sedangkan dirinya dan suaminya, kini dalam keadaan terpuruk. Maka dengan kondisi tersebut, Astuti mulai mengeluh dan mulai memberikan tekanan-tekanan kepada Handoko untuk mencari pekerjaan yang sekiranya berpenghasilan besar, agar suaminya itu bisa mengembalikan perekonomian mereka seperti semula. Hal tersebut tentu saja membuat Handoko bukan hanya merasa tertekan saja, akan tetapi dia menjadi bingung. Karena menurut Handoko, dirinya dan istrinya itu tidak lama berada dan menempati rumah di kampung itu. Jadi untuk masalah pekerjaan, Handoko merasa kesulitan untuk mencarinya. Handoko juga merasa dirinya tidak begitu banyak mengenal orang-orang di kampung itu. Jadi bagaimana mungkin dirinya akan mencari pekerjaan di tempat barunya itu, sedangkan dirinya tidak banyak teman yang bisa mencarikan pekerjaan di kampung itu, walaupun hanya menjadi seorang buruh tani ataupun kuli bangunan saja. Hari demi hari pun berlalu, dan Handoko selama itu pula rupanya menuruti apa kata istrinya. Maka dia akhirnya berbaur dengan masyarakat di kampung itu,
dan dia mulai bekerja layaknya orang-orang yang ada di kampung itu. Handoko menjadi buruh tani ataupun kuli bangunan, dan bahkan Handoko tidak sungkan-sungkan menjadi buruh panggul di pasar. Hal itu semua ia lakukan demi menopang kehidupan keluarganya. Lebih-lebih itu semua karena tekanan si istri. Walaupun Handoko banting tulang dan tidak kenal siang atau malam dalam pekerjaannya itu, akan tetapi itu semua tidak serta-merta membuat istrinya merasa cukup. Karena istrinya tersebut menuntut lebih dan meminta kepada Handoko agar harta benda yang sebelumnya sudah dijual seperti mobil dan lain-lainnya, itu dapat dimilikinya kembali seperti sebelumnya. Dan ditambah lagi, istrinya itu merasa gengsi kepada para penduduk di sana. Karena ia merasa berasal dari kota dan merasa tidak pantas dan siap untuk hidup sengsara di kampung itu. Maka dari itulah, rasa ketidakpuasan itu selalu ia tumpahkan kepada Handoko dan menjadi suatu tekanan batin bagi suaminya tersebut akan semua hasrat dan kemauannya itu. Hingga suatu saat, puncak dari masalah di keluarga itu terjadi. Di mana pada saat itu, Astuti marah-marah dan berkata kepada Handoko, "Mas, kamu ini bagaimana sih?" Ucap Astuti dengan nada keras. "Loh, gimana apanya, Bu?" Jawab Handoko dengan agak lirih. "Gimana apanya? Gimana apanya?" "Kamu itu cari duit yang benar dong. Masa hanya cukup buat makan sehari-hari saja sih?" ujar Astuti. "Memangnya saya harus bagaimana lagi, Bu? Kan saya sudah kerja," jawab Handoko. "Ya, nggak bisa gitulah, Mas. Coba Mas Handoko pikir, kalau penghasilan Mas cuma segitu-segitu saja. Lantas, bagaimana dengan barang-barang kita yang sudah dijual itu bisa kita memilikinya lagi? Coba," ujar Astuti. "Ya, tidak bisa begitu, Bu. Ibu sabar dong. Ini saya juga berpikir dan berusaha. Lagian, semua barang-barang tersebut sebelumnya kita beli pada saat usaha kita lagi sukses, kan, Bu? Nah, sekarang usaha kita itu bangkrut dan tidak lagi kita geluti, kan?" ucap Handoko. Mas, kalau ngomong jangan seenaknya ya. Jadi, Mas Handoko mengajak saya tinggal di kampung ini hanya untuk hidup sengsara. Begitu?" ujar Astuti. "Bukan begitu, Bu. Lagian, laki-laki mana yang mau hidup sengsara dan tidak mau membahagiakan istrinya? Sih, tapi kan ini sudah takdir kita kan, Bu. Jadi, harus bagaimana lagi? Coba," ucap Handoko. "Takdir, takdir. Mas Handoko jangan bicara soal takdir ya. Tuh, lihat tetangga kita. Mereka banyak yang sukses dan kaya. Apalagi yang menyaingi usaha kita itu. Mereka semua kaya-kaya, Mas." "Kan saya malu," ujar Astuti. "Loh, kenapa harus malu, Bu? Itu kan kehidupan mereka masing-masing. Kehidupan kita, ya kehidupan kita. Kan, kenapa Ibu yang ngiri sama mereka? Jangan begitulah, Bu," ucapan Handoko. "Oh, enak saja Mas Handoko ngomong. Ya, coba Mas pikir. Mereka itu semua sukses. Itu karena menyaingi usaha kita. Sedangkan kita sudah lebih dulu sukses daripada mereka. Dan sekarang, masa kita hidup miskin? Kan malu saya, Mas." Lagian, coba Mas Handoko pikir. Kita ini adalah pendatang dari kota. Masa kita lebih miskin daripada penduduk sini sih? Pokoknya, saya tidak terima ya. Mas harus membuat kehidupan kita lebih kaya daripada mereka, ujar Astuti dengan nada yang sangat keras. Mendengar kemarahan dan kata-kata keras yang terus keluar dari mulut istrinya itu, Handoko kemudian terdiam sembari memalingkan mukanya ke arah lain. Dia terlihat menggeleng-gelengkan kepala, seakan Handoko tidak percaya bahwa kata-kata sekasar itu keluar dari mulut istrinya yang sangat ia cintai itu. Sedangkan Astuti, dia masih terlihat sangat marah dengan mata yang memerah, pertanda ia sangat kesal terhadap suaminya itu. Sedangkan tak jauh dari rumah mereka, terlihat ada beberapa orang dari penduduk yang kebetulan lewat saat itu. Mereka sejenak terdiam, sembari memperhatikan dan mendengar pertengkaran mereka di ruang tamu rumahnya itu. Karena kebetulan saat itu hari masih sore, dan kebanyakan dari orang-orang itu baru pulang dari sawah kebun mereka. Kemudian setelah mengetahui pertengkarannya itu dilihat dan ditonton oleh sebagian warga, maka Astuti segera menyudahi ucapannya. Lalu tak lama setelah itu,
terdengar dari ruang tengah rumah mereka, anak mereka yang masih bayi itu menangis. Maka sontak saja Handoko segera menghampirinya, dan disusul oleh Astuti untuk mengambil bayi mereka itu. Kemudian setelah malam hari tiba, maka Handoko tampak keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Handoko memang sengaja tidak berpamitan kepada istrinya, dan tidak memberitahukan bahwa dirinya akan kemana. Karena memang semenjak tadi siang mereka bertengkar itu, rupanya sang istri tidak menegurnya sama sekali. Dan bahkan jika Handoko berbicara kepadanya, maka dia tidak meresponnya. Itu pertanda bahwa istrinya tersebut masih marah kepadanya. Maka dari itu, dengan hati dan perasaan yang galau dan bingung, dia sengaja keluar dari rumahnya untuk mencari ketenangan. Selama dalam perjalanannya itu, Handoko merasa pikirannya kacau. Dan dia bukan hanya tidak jelas kemana arah tujuannya itu, akan tetapi Handoko juga berpikir bahwa kata-kata istrinya tadi siang terhadapnya itu, sampai saat itu juga masih terngiang dan masih jelas di telinga Handoko. Sehingga membuat Handoko bagaikan debu yang tertiup angin, hingga tak jelas kemana arah dan tujuannya. Setelah beberapa waktu kemudian, maka tanpa terasa rupanya sepeda motor yang ditumpangi oleh Handoko itu mengarah ke bibir pantai laut selatan. Kebetulan jarak dari rumahnya ke pantai tersebut ada sekitar kurang lebih 5 kilometer. Sesampainya di pantai itu, maka Handoko segera berhenti dan memarkirkan sepeda motornya itu di salah satu tempat peristirahatan seperti pos kamling yang memang sengaja dibuat oleh penduduk di sana untuk tempat istirahat atau bersantai bagi siapa saja yang ada di tempat itu. Kemudian Handoko pun duduk di sana dan juga tidak jauh dari sepeda motornya yang ia parkirkan sebelumnya itu. Selama Handoko berada di tempat itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah pantai, yang saat itu terlihat ombak datang silih berganti ke arah pinggir pantai yang tidak jauh dari tempat duduknya. Sementara di kejauhan, tampak perahu-perahu milik nelayan yang ditambatkan di pinggir pantai itu, dan terlihat terombang-ambing oleh hempasan ombak laut itu. Dalam kesendiriannya saat itu, Handoko melamun dan terus menatap ke arah laut, sembari mengingat-ingat ucapan istrinya terhadapnya tadi siang itu. Dan di saat itu pula, ingin rasanya Handoko menceritakan kepada siapa saja tentang isi hatinya, jika saja saat itu di tempat itu ada orang yang menemaninya di tempat itu. Ya maklum saja, karena memang zaman itu adalah zaman dulu, dan tidak berada di zaman sekarang yang semuanya serba canggih. Jadi, kalau saja itu terjadi di zaman sekarang, mungkin Handoko bisa menelpon teman-temannya untuk datang ke tempatnya itu, dan berbicara di tempat itu. Setelah beberapa menit Handoko berada di tempat itu, maka tiba-tiba dirinya merasa mengantuk dan serasa berat untuk membuka kedua kelopak matanya. Maka tak lama kemudian, dia pun tertidur dalam posisi duduk dengan tersandar di dinding tempat peristirahatan itu. Lalu setelah itu, Handoko bermimpi. Dalam mimpinya itu, Handoko melihat sebuah kereta kencana yang tiba-tiba saja muncul dari tengah-tengah lautan yang ada di depannya. Yang mana dalam kereta itu, duduk seorang wanita yang cantik dengan memakai baju kebesaran, layaknya seorang ratu. Sedangkan gaun yang dipakainya berwarna hijau, dengan mahkota yang terbuat dari emas yang dipakai oleh wanita saat itu. Sedangkan kereta itu sendiri, bukan hanya besar dan panjang saja. Akan tetapi, kereta tersebut ditarik oleh 4 ekor kuda putih jantan yang sangat perkasa. Sementara itu, wanita yang berparas cantik dan bergaul hijau bak seorang ratu itu duduk di belakang. Sedangkan kusir yang ada di depannya berjumlah 2 orang. Dan mereka semuanya perempuan. Akan tetapi, 2 orang itu bergaun putih dan parasnya pun juga cantik. Kereta kencana tersebut berjalan dari tengah lautan menuju ke pantai, ke arah Handoko. Seakan kereta itu berjalan di daratan, akan tetapi kereta kencana itu melayang dan tidak menyentuh air sama sekali. Sedangkan Handoko dalam mimpinya yang menyaksikan itu, dia terbelalak dengan mulut ternganga, karena takjub dan heran dengan apa yang disaksikannya dalam mimpinya itu. Lalu setelah beberapa saat kemudian, maka kereta kencana itu akhirnya sampai di pinggir pantai dan tepat berada di hadapan Handoko saat itu.
Handoko semakin tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan bergerak pun dirinya serasa tidak mampu melakukannya. Lalu setelah kereta kencana itu berhenti dan tepat berada di hadapan Handoko, kemudian dua kusir yang memegang tali kendali kuda itu pun menghampiri wanita cantik yang bergaun hijau dan yang berada di belakang mereka sebelumnya itu. Sesaat kemudian kedua wanita itu memegang kedua tangan si wanita cantik tersebut karena beliau akan turun dari kereta kencana itu. Selang beberapa saat kemudian, wanita cantik itu mulai turun dari keretanya dan mulai berjalan mendekati Handoko yang saat itu masih tetap berada di tempatnya semula. Sedangkan kedua orang wanita yang terlihat seperti ajudannya itu, mereka mengikuti sang wanita cantik itu dan berada di belakangnya. Dan tak lama kemudian, wanita cantik bak seorang ratu itu pun akhirnya berada tepat di hadapan Handoko saat itu. Handoko yang merasa didatangi dan didekati oleh wanita itu, dia serasa menggigil dan tidak kuasa menatap wajahnya. Sedangkan suasana yang ia rasakan saat itu bukan hanya sakral dan mistis saja. Akan tetapi Handoko merasa aroma udara yang ia hirup berbau semerbak bunga melati. Maka tak ayal, keringat dingin pun mengalir deras di sekujur tubuh Handoko saat itu. Setelah wanita itu mendekat dan tepat berada di hadapan Handoko saat itu, maka Handoko semakin tegang dan semakin gemetar. Kemudian Handoko memperhatikan wanita tersebut dengan seksama, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Postur wanita itu sendiri sangat tinggi, berkulit putih dan berwajah anggun dan elok, dan juga sangat berwibawa. Sedangkan mahkota yang ia pakai di atas kepalanya nampak berkilau, karena terkena pantulan cahaya dari bulan. Dan kebetulan malam itu adalah malam purnama. Sedangkan rambut wanita itu sangat panjang dan terurai sampai mencapai bagian lututnya. Dan gaunnya pun panjang menjuntai sampai menyentuh tanah dan menutupi kedua kakinya. Akan tetapi anehnya, walaupun gaun yang dipakainya itu mencapai tanah, akan tetapi gaun tersebut tidak kotor ataupun tidak basah, walaupun menyentuh pasir dan air di pantai itu. Sedangkan kedua tangan sang wanita ditumpuk menjadi satu, dengan jari telunjuk yang kiri mengarah ke bawah, sedangkan jari telunjuk yang kanan mengarah ke atas. Walaupun dia berparas elok dan anggun dan juga berwibawa, akan tetapi wanita itu menatap tajam dan kaku terhadap Handoko saat itu. Lalu setelah beberapa saat kemudian, wanita itu berkata dan berbicara kepada Handoko. "Hai anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" Ucapnya dengan suara yang jelas dan pelan. Handoko yang mendengar kata-kata dari si wanita dan bernada bertanya kepadanya itu, dia bertambah gemetar dan gugup. Pasalnya, suara wanita itu terdengar menggema, seakan dia berbicara di salah satu ruangan yang tertutup, sehingga suara itu terdengar jelas dan sangat menusuk di telinga dan hati Handoko saat itu. Kemudian Handoko berusaha menjawab pertanyaannya, akan tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-katanya, sehingga dia hanya berkata, Saya, ucap Handoko dengan terpatah-patah dan gugup. Dan tak lama kemudian, si wanita kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hai anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya dia. Sesaat setelah Handoko mendapat pertanyaan yang kedua dan juga yang sama itu, tiba-tiba Handoko merasa ada hembusan angin yang menerpanya. Yang mana angin itu berasal dari mulut si wanita itu, yang datang bersamaan dengan keluarnya suara darinya. Tak lama setelah Handoko merasakan hempasan angin itu, maka dia serasa memiliki ketenangan dan keberanian, sehingga dia bisa berbicara dan menjawab pertanyaan si wanita itu. Kemudian Handoko berkata, "Sebenarnya saya datang ke sini, tidak ada yang saya lakukan, dan kebetulan hati dan pikiran saya lagi kacau, makanya saya datang ke sini untuk mencari ketenangan," ujar Handoko. Setelah mendengar jawaban Handoko tersebut, sejenak wanita itu terlihat tersenyum. Seakan dia paham tentang apa yang dirasakan Handoko saat itu. Dan setelah mengetahui reaksi wanita itu yang mendengar jawaban darinya, kemudian Handoko tampak penasaran. Karena Handoko merasa sikap wanita itu sangat aneh, seakan dia mengetahui segalanya tentangnya. Selang beberapa saat kemudian,
Handoko balik bertanya kepada si wanita itu. "Siapakah Anda dan berasal dari manakah Anda ini?" tanya Handoko. "Hai anak muda, aku adalah penguasa Laut Selatan ini, dan orang-orang memanggilku adalah Nyai Roro Kidul," jawab wanita itu. Mendengar jawabannya itu, kembali Handoko tercengang dan gemetar, seakan sia tidak percaya dengan jawaban dan pengakuan wanita. Tak lama kemudian wanita itu kembali berkata kepada Handoko, "Hai anak muda, sesungguhnya aku sudah mengetahui semuanya tentang kamu dan keluargamu, termasuk permasalahanmu," ujarnya. Mendengar perkataan si wanita itu, Handoko agak terkejut. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa dia mengetahui segalanya tentang masalah yang ia rasakan, dan juga dalam urusan keluarganya itu. Lalu tak lama kemudian, Handoko berkata dan bertanya kepadanya. Akan tetapi kali ini, Handoko memanggilnya si wanita itu dengan sebutan Nyai Ratu, sesuai dengan namanya yang ia sebutkan kepadanya barusan itu. Maaf Nyi Ratu, bagaimana Nyi Ratu bisa tahu tentang semuanya mengenai diri saya dan keluarga saya? Tanya Handoko. Sudahlah anak muda, kamu tidak perlu tahu tentang itu semua. Akan tetapi yang perlu kamu ingat, aku bisa membantu tentang semua kesulitan yang kamu alami, ujarnya. Mendengar kata itu, Handoko tersentak dan langsung menatap ke arah sang ratu itu. Handoko merasa dirinya saat itu bagaikan disambar petir setelah mendengar kata-kata dari sang ratu itu. Pasalnya, keberadaannya di tempat itu memang sengaja ia lakukan, karena memang dirinya merasa gundah dan kacau. Dan sebenarnya Handoko datang ke tempat itu pula, hanya sekedar ingin membuang kegundahan. Dan bahkan jika saja ada orang yang menemaninya saat itu, maka dirinya pasti akan mencurahkan segala unek-unek yang ada di pikirannya. Maka pantas saja, jika Handoko saat itu merasa terkejut dengan perkataan sang ratu itu. Karena menurut Handoko, beliau bukan hanya memberikan solusi tentang apa yang menjadi beban pikirannya selama ini saja, bahkan sang ratu itu bisa membantu semuanya itu. Maka dari itulah, Handoko merasa memiliki harapan yang sangat besar saat itu. Apalagi yang berbicara di hadapannya itu adalah seorang yang sangat luar biasa menurutnya. Lalu tak lama kemudian, Handoko langsung berkata dan bertanya lagi kepada sang ratu itu. Maaf Nyi Ratu, apakah benar Nyi Ratu mau membantu kesulitan saya? Tanya Handoko. Benar, anak muda, jawab sang ratu. Kalau begitu, bagaimana caranya sang ratu? Tanya Handoko kembali. Kamu bisa datang kembali kah? Tempat ini tepat malam purnama yang akan datang, dan aku akan menemui kamu di sini, ujar sang ratu. Setelah mendengar ucapan sang ratu itu, Handoko tampak tertunduk sembari berpikir dan mencerna ucapannya itu. Sesaat kemudian, Handoko kembali mengangkat kepalanya dan hendak berkata kepada sang ratu itu. Akan tetapi, Handoko sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat itu. Karena bersamaan dengan itu pula, rupanya sang ratu tersebut sudah berada kembali di atas kereta kencananya, berikut dengan dua pengawal yang sebelumnya berada di belakangnya itu. Dan tak lama kemudian, kereta kencana itu mulai bergerak dan kembali ke tempat semula, yaitu ke tengah lautan, dengan diiringi lambaian tangan oleh sang ratu itu sendiri dari atas kereta kencananya. Kemudian kereta kencana itu terus berlalu dan terus menjauh, hingga akhirnya hilang di tengah lautan. Tak lama setelah itu, Handoko mulai tersentak target dan terbangun dari tidurnya. Kemudian Handoko terlihat bingung, lalu dia turun dari tempat peristirahatan itu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari-cari sesuatu. Dan tak lama kemudian, Handoko mulai berteriak-teriak dengan memanggil-manggil nama sang ratu, yang mendatanginya barusan lewat mimpinya itu. Nyai Ratu, Nyai Ratu, Nyai Ratu, ucap Handoko dengan berteriak-teriak tak karuan, layaknya orang kesurupan. Setelah beberapa saat lamanya Handoko kesana kemari bingung mencari-cari dan memanggil nama Nyai Ratu, maka akhirnya dia mulai tersadar bahwa apa yang ia alami barusan itu adalah mimpi.
Akan tetapi walaupun semua itu hanyalah mimpi, Handoko sangat yakin dan percaya bahwa pertemuannya dengan Nyai Ratu Laut Selatan barusan adalah benar dan nyata. Karena menurut Handoko sendiri sangat jelas, seakan dirinya bertemu dan berkomunikasi dengannya di alam nyata. Maka tak lama kemudian, Handoko kembali tenang dan kembali duduk seperti semula pada saat ia datang dan duduk di tempat itu. Sejenak Handoko melamun dan mencerna tentang pertemuannya dengan Nyai Ratu yang datang dalam mimpinya itu. Kemudian Handoko mulai berpikir, bagaimana caranya untuk bertemu dengan Sang Ratu Laut Selatan itu, sesuai dengan perkataan Sang Ratu itu sendiri lewat mimpinya barusan itu. Dan di tengah-tengah keseriusan Handoko yang memikirkan hal itu, kemudian dia teringat kepada salah seorang temannya yang berada di desa seberang, yang mana temannya itu lebih banyak mengerti mengenai hal-hal gaib dan mistis. Lantas Handoko memiliki hasrat untuk bertemu kepada temannya itu, untuk menceritakan kejadian yang menimpanya barusan. Tanpa menunggu lama, Handoko segera menuju ke sepeda motornya, untuk segera berangkat ke rumah temannya itu, dan sesaat kemudian, Handoko mulai meninggalkan pantai tersebut, dan segera pergi ke rumah temannya yang dimaksud. Lalu setelah kurang lebih 10 menit kemudian, maka Handoko tiba juga di rumah temannya itu. Sedangkan waktu saat itu masih menunjukkan pukul 21 malam, dan kebetulan temannya itu masih belum tidur. Temannya itu terlihat duduk santai di terus depan rumahnya, bersama dengan istri dan anaknya. Lalu setelah Handoko tiba di rumah temannya itu, kemudian dia langsung disambut dengan hangat oleh temannya beserta istrinya itu. Lantas segera saja Handoko disuruh masuk ke dalam rumahnya, dan duduk di kursi ruang tamu rumahnya itu. Teman Handoko tersebut bernama Rahmat, dan dia satu kelas dengan Handoko sewaktu mereka duduk di bangku SMA. Dan kebetulan Rahmat itu kawin dengan seorang wanita di kampung itu, yang saat itu mereka tinggal dan tempati itu. Sedangkan Rahmat itu sendiri, dia juga berasal dari kota sama seperti Handoko. Kemudian setelah Handoko dipersilakan masuk dan duduk di kursi ruang tamu rumah temannya itu, maka keduanya segera memulai obrolan dan saling bertanya tentang kabar keduanya dan keluarga mereka masing-masing. Sedangkan istri Rahmat atau teman Handoko tersebut, dia sibuk membuatkan minuman bagi Handoko saat itu. Tak lama kemudian istri si Rahmat itu pun datang dan membawa 2 cangkir kopi, lalu ditaruh di atas meja di ruang tamu rumahnya. Sesaat setelah dia menaruh kopi itu, kemudian dia kembali masuk ke dalam bersama anaknya yang masih kecil untuk beristirahat. Sedangkan Rahmat atau teman Handoko, dia melanjutkan obrolannya dengan Handoko, sembari mempersilakannya minum kopi yang telah disediakan sebelumnya itu. Dan tak lama kemudian keduanya terlibat obrolan yang sangat akrab, sembari menikmati secangkir kopi di ruang tamu rumah itu. Ya maklum saja, mereka semenjak lulus dari bangku SMA, mereka baru waktu itu saja bertemu. Maka, pantas saja jika keduanya terlihat saling melepas rindu saat itu. Kemudian setelah beberapa saat mereka mengobrol dan basa-basi sambil melepas rasa rindu mereka masing-masing, maka Handoko mulai masuk ke pembicaraan inti dan segera mengutarakan maksud dan isi hatinya kepada temannya itu. Handoko berkata, maaf Rahmat, sebenarnya kedatangan saya ke sini, selain silaturahmi karena lama kita sudah tidak ketemu, maka sebenarnya saya ada maksud lain sama kamu, ujar Handoko. Oh, iya, apa itu? Katakan saja Han, ucap Rahmat dengan rasa penasaran. Lalu Handoko mulai menceritakan tentang perjalanan kehidupan keluarganya dari awal. Kepada sahabatnya itu dimulai dari semenjak dirinya dan istrinya pindah dari kota dan tinggal di kampung tempat ia berdomisili. Setelah itu Handoko juga menceritakan tentang usahanya yang sempat sukses dan sempat membahagiakan dia dan istrinya itu. Sampai pada akhirnya usahanya itu mengalami bangkrut karena banyak saingan. Hingga warung tempat ia membuka usaha itu pada akhirnya ditutup karena tidak lagi ada yang membelinya. Kemudian Handoko juga bercerita tentang dirinya yang bertengkar dengan istrinya tadi siang, hingga membuat dia kacau karena mendapat tekanan dari istrinya agar dirinya mengembalikan semua kesuksesan yang pernah ia dapatkan beserta istrinya sebelumnya.
hingga pada akhirnya dirinya sampai ke pantai laut selatan barusan itu. Semuanya ia ceritakan kepada sahabatnya itu. Hingga pada akhirnya, Handoko menceritakan tentang pertemuannya dengan Ratu Laut Selatan. Bahkan Handoko juga menceritakan secara detail tentang komunikasinya bersama sang ratu kepada sahabatnya itu. Lalu setelah Handoko menyelesaikan ceritanya, maka terlihat sahabatnya itu terdiam sembari menatap heran kepada Handoko. Di satu sisi, sahabatnya itu merasa prihatin akan masalah keluarga Handoko itu. Sedangkan di sisi lain, dia serasa kurang yakin dengan apa yang telah diuraikannya. Akan tetapi yang paling menyita perhatiannya adalah bagaimana mungkin Handoko bisa bertemu dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan sang penguasa Laut Selatan. Yang terkenal itu, walaupun pertemuan dan komunikasinya tersebut lewat mimpi saja. Sedangkan Rahmat itu sendiri merasa bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk bertemu dengan sang ratu itu, apalagi sampai bisa berkomunikasi dengannya. Semua orang-orang di zaman itu, tidak ada yang tidak tahu tentang kebesaran dan kemasyhuran penguasa Laut Selatan itu. Dan bahkan sampai saat sekarang pun yang zaman sudah berubah seperti saat ini, nama itu tetap menjadi ikon mistis dan sakral. Maka pantas saja jika Rahmat si teman Handoko itu, saat itu merasa heran dan serasa tidak percaya akan pertemuan Handoko dengan sang ratu, sesuai dengan apa yang diceritakannya kepadanya saat itu. Sesaat setelah mengetahui sikap Rahmat yang agak aneh setelah mendengar ceritanya itu, kemudian Handoko menegur Rahmat yang saat itu melamun dan terlihat berpikir itu. "Rahmat, kenapa kamu kok jadi terdiam dan melamun?" tanya Handoko. "Oh, enggak Han, tapi apakah benar cerita kamu mengenai sang ratu penguasa Laut Selatan itu?" tanya balik Rahmat. "Ya benarlah, masak saya bohong sih?" ujar Handoko. Kemudian Rahmat kembali terlihat terdiam sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanda dia yakin atas keraguan-raguannya mengenai cerita yang disampaikan oleh Handoko sebelumnya kepadanya itu. Sesaat kemudian Rahmat balik bertanya kepada Handoko. "Oke Han, saya sekarang yakin dan percaya dengan semua ucapanmu. Tapi, apa maksud kamu menceritakan semuanya kepadaku?" tanya Rahmat. "Jadi, begini Rahmat. Sebenarnya saya menceritakan semua ini kepada kamu, karena selain saya meminta pendapat tentang Nyai Ratu tersebut, lagi pula saya ingin bertanya, jika seandainya saya nanti ingin bertemu kembali dengan sang ratu. Jadi apa yang harus saya lakukan, dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus saya siapkan?" tanya Handoko. Rahmat yang mendengar pertanyaan dari Handoko tersebut. Dia nampak kaget dengan mata yang terbelalak, serasa dia tidak percaya bahwa kata-kata tersebut keluar dari sahabatnya itu. Selang beberapa saat kemudian, Rahmat balik bertanya kepada Handoko. "Handoko, kamu yakin dengan apa yang kamu ucapkan itu?" tanya Rahmat dengan lirih. "Loh, memangnya kenapa?" tanya balik Handoko. "Han, memangnya kamu tidak pernah dengar tentang mitos mengenai sang Ratu Laut Selatan itu?" tanya Rahmat. "Enggak, memangnya kenapa?" "Ada apa Rahmat?" tanya balik Handoko dengan rasa penasaran. "Handoko, yang saya ketahui mengenai soal sang Ratu Penguasa Laut Selatan itu penuh dengan mistis dan gaib, dan juga penuh sejuta misteri dan teka-teki," ujar Rahmat. "Kalau soal itu, saya juga pernah dengar Rahmat, makanya dalam hal ini, saya membicarakannya kepada kamu, karena kamu yang lebih mengetahui akan hal-hal seperti ini," ucap Handoko. "Iya, benar. Sebenarnya dulu kakek saya pernah melakukan ritual-ritual seperti itu, yaitu menjadi pemuja dan pengikut Nyai Ratu Laut Selatan itu," ujar Rahmat. "Terus, bagaimana?" tanya Handoko dengan penuh rasa penasaran. "Ya, sebenarnya kejadian ini sudah lama sekali, dan cerita ini pun saya dapatkan dari orang tua saya," ujar Rahmat. "Oke Rahmat, coba ceritakan secara lengkap, saya akan mendengarkan dengan baik cerita kamu," ucap Handoko. Lalu secara perlahan-lahan, Rahmat mulai bercerita. "Dulu, keluarga kakek saya mengalami kesulitan, terutama dalam hal ekonomi, dan hampir sama dengan apa yang kamu alami saat ini Han, dan kakek saya itu hidup di lingkungan yang mana para tetangganya waktu itu kebanyakan orang yang kaya raya, dan boleh dikatakan
Hanya kakek dan nenek saya saja yang hidup miskin pada waktu itu. Lalu tak lama kemudian, kakek dan nenek saya bukan hanya merasa jenuh dan lelah menjalani kehidupan miskinnya saja pada waktu itu, akan tetapi mereka juga terobsesi untuk hidup bergelimang harta seperti pada tetangganya saat itu. Hingga pada akhirnya, kakek saya menemui jalan buntu, dan akhirnya dia mengasingkan diri di kawasan Laut Selatan. Dan akhirnya dia dapat petunjuk untuk bertemu dengan penguasa dari Laut Selatan tersebut, yaitu Nyai Roro Kidul. Singkat cerita, maka akhirnya kakek saya itu pun menjadi pengikut dan pemuja sang ratu tersebut. Dan tak lama setelah itu, kakek dan nenek saya pun akhirnya mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Dan itu pun di luar perkiraan mereka sendiri pada saat itu. Semua barang-barang mewah dan mahal dapat dibelinya, mulai dari perhiasan sampai rumah pun pada waktu itu dengan mudah kakek dan nenek saya memperolehnya. Hingga pada akhirnya, kakek dan nenek saya lah orang yang paling kaya yang ada di kampungnya itu. Akan tetapi, apa yang semua diperoleh oleh mereka pada saat itu? Bukan berarti itu tidak ada resiko dari apa yang telah didapatkannya itu. Jadi orang tua saya bercerita kepada saya bahwa pada saat itu kakek dan nenek saya harus menyiapkan tumbal-tumbal kepada sang ratu tersebut sebagai penebus dari semua harta kekayaan yang didapatkannya itu. Sedangkan tumbal-tumbal tersebut sangat ekstrem dan berat. Mulai dari kakek harus menyediakan darah perawan sampai menyiapkan bayi perempuan yang masih berumur 2 atau 3 bulan kepada sang ratu tersebut setiap malam bulan purnama. Sedangkan tumbal-tumbal itu sendiri bukan hanya harus disediakan dan juga harus tepat waktu saja, akan tetapi jika tumbal-tumbal itu tidak disediakan, maka resikonya akan fatal. Yaitu sang ratu itu bisa murka, sehingga dapat membuat kakek dan nenek saya sendiri celaka, atau keluarganya termasuk anak-anaknya. Sedangkan jika kakek saya berhenti atau mengundurkan diri menjadi pengikut sang ratu tersebut, maka konsekuensinya adalah semua kekayaan yang didapatinya itu akan sirna. Dengan kata lain, kakek dan nenek saya tidak akan lagi menjadi orang kaya, akan tetapi mereka akan kembali hidup miskin seperti semula. Selama kakek saya menjadi pemuja sang ratu saat itu, berlangsung kurang lebih selama 1 tahun saja. Dan selama itu pula, kakek saya harus menyediakan tumbal-tumbal yang menjadi persyaratan dalam perjanjian antara kakek saya dengan sang ratu itu sendiri. Maka dari itu, setiap malam bulan purnama, kakek saya selalu mencari tumbal baik itu darah perawan, atau bayi perempuan yang masih berumur 2 atau 3 bulan tersebut. Lalu lama-kelamaan, kakek saya akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi pengikut dan pemuja Ratu Laut Selatan tersebut pada waktu itu. Karena kakek saya merasa bahwa secara tidak langsung dirinya sudah menjadi seorang pembunuh, demi hanya mendapatkan kepuasan berupa harta yang ia dapatinya melalui persekutuannya dengan Nyai Ratu tersebut. Dan benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka akhirnya kakek dan nenek saya kembali hidup miskin seperti semula, dan harta kekayaannya pun sirna, bak tertiup angin begitu saja. Dan akhirnya kakek dan nenek saya itu kembali hidup normal seperti biasanya. Walaupun kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Jadi, begitulah ceritanya Handoko. Ujar Rahmat sembari menyelesaikan ceritanya itu. Setelah mendengar cerita Rahmat itu, sejenak Handoko menjadi terdiam dan melamun, seraya mengarahkan pandangannya ke langit-langit rumah saat itu. Handoko meresapi tentang cerita dari temannya itu, dengan segala mistis dan juga misteri yang terkandung dalam cerita tersebut, sehingga membuat Handoko agak tegang dan kacau saat itu. Handoko berpikir, di satu sisi dirinya tidak mungkin akan melakukan hal-hal gaib dengan menjadi pengikut atau pemuja dari Sang Ratu Laut Selatan itu. Karena setelah mendengar cerita dari Rahmat itu, dirinya merasa seram dan takut. Akan tetapi di sisi lain, Handoko merasa setelah dirinya mengingat-ingat kembali masalah keluarganya, terutama tekanan dari istrinya itu, maka hal itu ingin sekali rasanya ia kerjakan. Walaupun dengan segala risiko atau konsekuensi yang akan diterimanya nanti bakal sama dengan apa yang ada di dalam cerita temannya barusan itu. Sementara di sela-sela Handoko yang terlihat melamun dan berpikir keras itu, Rahmat melihatnya dengan perasaan agak sedih. Karena dia merasa dirinya sangat paham tentang apa yang dirasakan oleh sahabatnya saat itu. Rahmat pun terlihat memandang Handoko dengan tatapan sendu, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya, pertanda dirinya merasa iba dan kasihan terhadap Handoko saat itu.
Setelah beberapa saat Rahmat memandang Handoko dan mengetahui reaksinya setelah mendengarkan ceritanya itu, kemudian Rahmat menegur dan bertanya kepada Handoko. Han, apa yang kamu pikirkan? Kok kamu melamun? Tanya Rahmat. Oh, enggak Rahmat. Saya bingung saja. Di satu sisi, saya menjadi ngeri setelah mendengarkan ceritamu tadi itu. Sedangkan di sisi lain, jika mengingat permasalahanku yang selalu mendapat tekanan dari istri saya itu, maka ingin rasanya saya bertemu kembali dengan sang ratu itu dan menjadi pengikutnya, ujar Handoko. Han, kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu tidak usah berurusan dengan sang ratu itu, ucap Rahmat dengan agak lirih. Hah, entahlah Rahmat, terus terang saja. Sekarang pikiran saya lagi kacau, ujar Handoko. Handoko, ingat, kan kamu itu masih muda, masih banyak pekerjaan lain yang bisa kamu kerjakan tanpa harus dengan menjadi pengikut sang ratu itu. Contohnya saya ini Han. Saya juga mempunyai istri dan 1 orang anak. Dan pekerjaan saya pun hanya menjadi kuli bangunan. Walaupun istri saya membuka toko kelontong di rumah kami ini, akan tetapi jika kita mensyukurinya, semuanya akan cukup kok. Ingat Han, bahagia itu tidak harus kaya raya kan? Ujar Rahmat. Rahmat, saya mengerti dan paham akan hal itu. Akan tetapi, itu kan kamu dengan keluarga kamu. Sedangkan saya beda Rahmat. Jika istri kamu mau bersyukur dan tidak menuntut lebih kepada kamu, itu menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi istri saya tidak begitu Rahmat. Dia banyak mengeluh dan selalu memberi tekanan kepada saya untuk terus dan terus mencari uang lebih, agar dia bisa hidup kaya. Jadi, bagaimana bisa tenang coba, ucap Handoko. Mendengar perkataan Handoko yang bernada putus asa itu, sejenak Rahmat terdiam dan menatap Handoko, sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Rahmat saat itu merasa serba salah menyikapi sahabatnya itu. Di satu sisi, sebagai seorang sahabat, tentu saja Rahmat merasa tidak rela jika sahabatnya itu terjerumus ke lembah kesesatan dengan menjadi pemuja Ratu Laut Selatan itu. Sedangkan di sisi lain, Rahmat tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlalu dalam tentang masalah keluarga sahabatnya itu. Karena walau bagaimanapun juga, itu semua adalah hak prerogatifnya. Maka dari itu Rahmat tidak henti-hentinya membujuk agar sahabatnya itu mau mengikuti perkataannya, agar tidak menjadi pemuja penguasa Laut Selatan itu. Akan tetapi Handoko terus memberikan alasan-alasan, yang tentu saja alasannya itu di luar wewenang Rahmat sendiri. Karena itu semua sudah menyangkut masalah keluarganya. Sampai pada akhirnya, Rahmat pun tidak lagi menemukan pembicaraan sebagai penghalang bagi Handoko untuk tidak menjadi pemuja Ratu Laut Selatan itu. Maka tak lama kemudian, Rahmat berkata kepada Handoko, Baiklah Handoko, jika memang bujukan saya sudah tidak lagi dijadikan pertimbangan bagimu, sehingga nantinya kamu akan tetap menjadi pemuja penguasa Laut Selatan itu, maka itu semua adalah hak kamu. Akan tetapi sebagai seorang sahabat, saya tidak rela kamu akan terjerumus dalam hal itu. Tapi, ya, bagaimana lagi? Itu semua adalah hak kamu. Tapi yang pasti, saya akan tetap mendoakan kamu jika seandainya kamu pada akhirnya tetap menjalani itu. Maka, semoga saja kamu selamat dan sukses, dan semoga tidak ada apa-apa yang terjadi sama kamu dan keluarga kamu, Han, ucap Rahmat dengan nada lirih dan pasrah. Setelah Rahmat berkata demikian, lalu Handoko tiba-tiba saja serasa tersentak. Seakan dia baru tersadar dari lamunannya. Handoko merasa apa yang menjadi pembahasan dan pembicaraannya bersama sahabatnya itu. Saat itu dia baru merasakan bahwa hal itu sangat teramat rahasia. Yang mana rahasia itu tidak boleh sembarangan orang mendengar atau mengetahui tentang pembahasan tersebut selain dirinya atau istrinya saja. Akan tetapi tanpa ia sadari bahwa rupanya saat itu Handoko merasa orang lain pun sudah mengetahuinya, yaitu Rahmat sang sahabat itu. Maka dari itu setelah Handoko menyadarinya akan hal itu, sejenak dia menjadi salah tingkah, seakan tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Sedangkan Rahmat sendiri yang mengetahui Handoko tentang perubahan sikapnya saat itu, kemudian dia segera mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan atau berusaha menghibur Handoko agar dia tidak merasa bersalah dan salah tingkah saat itu.
Maka tak lama kemudian, Rahmat kembali berbicara kepada Handoko. Handoko, sudahlah, kamu tidak usah merasa bersalah dan salah tingkah tentang pembicaraan ini. Karena saya tahu dan paham betul apa yang ada dalam pikiranmu sekarang. Ingat Han, kita ini sahabat baik dan sama-sama berasal dari kota. Dan saya berjanji, rahasia ini cukup hanya kita berdua saja yang tahu. Selain istri kamu nantinya, jika kamu akan meneruskan niat kamu yang akan menjadi pengikut atau pemuja Sang Ratu Laut Selatan itu, ucap Rahmat. Setelah mendengar ucapan sahabatnya itu, kemudian Handoko terlihat tenang, seakan termotivasi dengan ucapan sahabatnya itu. Karena bagaimanapun juga, ucapan Rahmat barusan bukan hanya membuat Handoko puas, karena telah menghilangkan rasa kekhawatiran atau rasa bersalahnya tentang niatannya itu saja. Akan tetapi Handoko merasa, sahabatnya itu adalah orang yang dapat dipercaya, yang bisa memegang rahasia besar seperti itu. Apalagi Handoko paham betul, karena Rahmat itu bukan hanya mengetahui hal-hal mistis seperti itu saja, bahkan salah satu keluarganya dulu yaitu kakek dan neneknya sudah pernah melakukan hal yang demikian. Maka itu semua, tentu saja membuat bahan pertimbangan tersendiri bagi Handoko, sehingga dia tidak lagi merasa was-was atau khawatir akan terbongkarnya rahasia tersebut ke orang lain, jika dirinya nanti benar-benar meneruskan niatannya itu. Setelah beberapa saat kemudian, Handoko sudah mulai tenang, dan terlihat dia memegang cangkir yang ada di hadapannya dan meminumnya. Lalu dilanjutkan dengan mengambil sebatang rokok, dan rokok itu kemudian disulutnya dengan korek, dan dengan mantap dia menghisap rokok tersebut. Kemudian dia kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi tempat duduknya itu. Tak lama kemudian Handoko berkata, "Baiklah Rahmat, sekarang saya menjadi tenang, dan saya sangat percaya sekali sama kamu. Jadi kalau begitu, saya mohon sama kamu, jangan sampai pembicaraan ini ada orang lain yang tahu, walaupun itu istri kamu, karena bukan apa Rahmat. Jangankan saya meneruskan niatan saya untuk menjadi pengikut Ratu Laut Selatan. Tidak jadi pun. Jangan sampai ada orang lain yang tahu akan pembicaraan ini, karena memang pembicaraan ini tidak pantas diketahui orang lain. Jadi saya mohon, tolong jangan bocorkan hal ini kepada siapapun, ya," ucap Handoko dengan penuh rasa harap. "Baiklah Han, sesuai ucapanku yang tadi bahwa aku memang betul-betul akan merahasiakan hal ini kepada siapapun. Tolong percaya kepadaku, ya," ucap Rahmat dengan nada meyakinkan. "Oke Rahmat, saya percaya sama kamu," jawab Handoko. Setelah beberapa saat kemudian, Handoko kembali mengambil cangkir yang berada di atas meja di depannya itu. Sesaat kemudian dia segera meminum kopinya itu dan segera menghabiskannya, karena sebentar lagi dia berniat akan kembali pulang ke rumahnya. Karena kebetulan dia menoleh ke arah jam dinding yang berada di dinding rumah Rahmat, dan saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 malam. Tanpa terasa, dirinya sudah kurang lebih sekitar 3 jam berbincang-bincang dengan sahabatnya itu. Sesaat setelah Handoko menghabiskan kopinya itu, kemudian dia segera berpamitan kepada Rahmat. Setelah itu Handoko mulai keluar dari ruang tamu rumah Rahmat, dan segera menuju ke arah sepeda motornya yang diperkirakan di halaman rumahnya itu. Kemudian Rahmat pun segera mengantarkannya sampai ke teras depan rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Handoko segera pergi untuk pulang ke rumahnya saat itu juga. Kemudian setelah Handoko pergi, Rahmat kembali masuk ke dalam rumahnya, dan segera mengunci pintu rumahnya itu. Tak lama kemudian dia segera beristirahat, karena memang waktu sudah larut malam. Sementara Handoko yang saat itu masih dalam perjalanan untuk menuju pulang ke rumahnya itu, selama dalam perjalanan dia tidak henti-hentinya memikirkan tentang pertemuan dan pembicaraannya dengan si Rahmat barusan. Selama itu pula, Handoko juga tidak henti-hentinya memikirkan tentang pertemuannya dengan Ratu Laut Selatan yang datang lewat mimpinya itu. Maka di sela-sela kesibukan tentang pikirannya itu, Handoko berencana untuk segera membicarakan itu semua kepada istrinya selepas dirinya sampai di rumahnya nanti. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, maka Handoko akhirnya tiba di rumahnya. Dan saat itu dia mengetahui keadaan pintu rumahnya sudah terkunci, dan lampu penerangannya pun sudah mati. Ya maklum saja, karena memang saat itu waktu sudah larut malam, maka Handoko tentu saja berpikir bahwa istrinya sudah tidur. Tanpa menunggu lama,
Handoko segera mengetuk-ngetuk pintu rumahnya untuk membangunkan istrinya yang saat itu sudah tertidur itu. Sesaat setelah Handoko berulang-ulang mengetuk pintu rumahnya seraya memanggil-manggil istrinya itu, tak lama kemudian istrinya pun segera membuka pintu tersebut. Dan setelah pintu rumah itu terbuka, kemudian terlihat istrinya kembali masuk ke dalam rumahnya, tanpa bertanya atau menegur Handoko walau sepatah kata pun. Sedangkan Handoko sendiri, dia langsung memasukkan sepeda motornya ke dalam rumahnya itu, dan tanpa mempermasalahkan sikap istrinya saat itu. Karena Handoko paham betul bahwa istrinya itu sampai saat itu masih marah kepadanya. Lalu setelah Handoko selesai memasukkan sepeda motornya ke dalam rumahnya, kemudian dia kembali menutup pintu rumahnya untuk segera beristirahat malam saat itu. Sedangkan mengenai pembicaraannya dengan istrinya tentang rencananya, atau mengenai pertemuannya dengan Sang Ratu Laut Selatan itu, Handoko berencana untuk membicarakannya besok pagi saja. Karena Handoko merasa saat itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membicarakannya dengan istrinya. Karena malam sudah larut, dan akhirnya Handoko segera beristirahat malam.